Halo semua, selamat sore. Pak Titus Juwandono di sini. Selamat tersesat di channel saya, namun saya berjanji saya akan menyesatkan Anda ke jalan yang benar. Topik saya kali ini adalah bagaimana kita menggunakan MaxQDA untuk menganalisis Twitter. Analisis tentang Twitter bisa membuka banyak hal. Kalau Twitternya adalah Twitter selebriti atau orang terkenal atau pejabat sekelas presiden misalnya atau menteri, kita bisa melihat isu-isu apa saja yang menjadi perhatian mereka dan bagaimana mereka membuat pernyataan tentang isu-isu itu. Yang saya contohkan adalah analisis dari Twitternya Pak Presiden Jokowi. Kita ingin melihat dalam seminggu terakhir beliau berbicara tentang masalah apa yang menjadi pusat perhatian dari beliau. Bahkan melalui MaxQDA, kita bisa mencari satu kata yang mungkin kita ingin tahu. Kalau untuk kata itu atau untuk isu itu, Pak Jokowi ini berkomentar apa. Nah, kita bisa mencarinya lewat fungsi search, kemudian kita bisa mengkodekannya, dan kita bisa mensortirnya. Sedemikian sehingga kalimat-kalimat beliau yang relevan dengan kode itu bisa kita kumpulkan, sementara yang kurang relevan bisa kita buang. Maka NextQDA membantu kita untuk menganalisis Twitter. Bagaimana caranya? Mari kita simak penjelasan saya. Inilah topik kita kali ini, bagaimana kita menganalisis Twitter dengan menggunakan MaxQDA. Kita buka MaxQDA-nya, ini adalah tampilannya. Kita klik New Project, dan kita beri nama proyek kita ini adalah Twitter Jokowi. Nah, kenapa Twitter Jokowi? Karena kita ingin menganalisis isi Twitternya Pak Jokowi dalam 1 minggu terakhir. Kita klik Save. Nah, kemudian kita harus mengklik Twitter Data, kemudian Connect Twitter. Nah, di sini dikatakan No User Login. Kita harus punya akun Twitternya. Tidak perlu sudah ada isinya, tidak perlu ada followersnya, tidak perlu memfollow. Pokoknya harus ada akun Twitternya. Klik Connect to Twitter. Nah, di sini saya sudah punya satu akun Twitter. Kemudian saya tinggal klik Authorize App. Nah, kita harus kembali ke XQDA. Kita klik ini dulu, mengatakan bahwa kita tidak akan menggunakan isi Twitter itu untuk keperluan promosi. Kita klik. Kemudian di sini from this accounts kita klikkan, kita isi dengan Twitternya Pak Jokowi. Ya. Kalau ada kata-kata yang ingin dicari, ya bisa ditambahkan di sini. Tapi yang akan saya jelaskan di sini adalah bagaimana kita melihat keseluruhan isi dari Twitternya Pak Jokowi pada 1 pekan terakhir. Di sini dikatakan mulai dari tanggal 23 Januari sampai 30 Januari 2022. Jadi memang ini batas maksimum yang bisa kita ambil dari Twitter. Ya, Twitter tidak memperbolehkan kita mengambil semuanya, hanya dikasih waktu 1 minggu terakhir. Ya. Ya ternyata kalau memang kita butuh beberapa minggu terakhir atau beberapa minggu dari Twitternya Pak Jokowi, ya kita harus membuat beberapa kali langkah seperti ini. Ya. Kemudian written in a language, jadi semua bahasa yang dipakai oleh Pak Jokowi untuk men-tweet itu kita akan bisa deteksi. Kemudian include retweets, kita juga akan memasukkan retweets-nya. Kemudian kita tinggal run search. Nah, di sini adalah data yang sudah kita peroleh dari Twitter. Ini adalah Twitternya Pak Jokowi. Kita bisa melihat data-data yang ada di sini sampai pada jumlah pengikutnya dan jumlah yang Pak Jokowi ikuti. Ya. Nah, di sini kita tinggal mengklik import data. Kemudian di sini kita akan diminta untuk memastikan apakah kita menggunakan autocode untuk mengkode datanya Twitter tadi. Ya.
Ya, ini kita klik yes saja, maka nanti data Twitter itu akan di dikodekan sesuai dengan apa yang muncul di sana. Jadi kita tinggal klik yes saja. Nah, kemudian di sini kita diberi pilihan apakah ada hashtag yang mau dianalisis secara terperinci. Karena Twitternya Pak Jokowi itu tidak ada hashtagnya, maka hashtagnya nol ya. Tapi kalau ada hashtag ya kita tinggal memilih yang ini, select hashtags. Kemudian select authors, kita harus klik yang ini. Di sini tandanya masih merah, ya. Ini artinya tidak mengakses ke sana, tapi bisa kita pastikan bahwa atau bisa kita ubah menjadi yang tanda centang ini. Nah, ini setelah kita centang, maka dia berubah menjadi tanda centang, kita klik OK. Kemudian kita pilih auto code. Nah, inilah kalau kita lihat di layar sebelah sini, ini adalah tweetnya Pak Jokowi mulai dari 23 Januari sampai 30 Januari 2022. Ya. Kita bisa melihat isinya di sini. Kalau kita scroll down, nah ini adalah semua tweet yang Pak Jokowi tweetkan. Ya. Nah, di sini dokumennya adalah nama dokumennya adalah Twitternya Pak Jokowi tadi. Tweetnya 1-29, ada 29 tweet. Ya. Kemudian di sini ada code-nya. Ini sudah di auto code menjadi Jokowi. Ya. Nah, sekarang kita tinggal melihat pada Twitternya Pak Jokowi dan kita kodekan. Ya. Kita kodekan sesuai dengan apa yang kita mau. Ya. Misalnya kita lihat di sini ada pemerintah juga tengah bekerja keras mewujudkan transformasi di berbagai bidang. Nah, ini kita anggap sebagai satu kalimat atau satu pernyataan yang penting. Kita klik 2 kali di sini. Pemerintah juga tengah bekerja keras mewujudkan transformasi di berbagai bidang. Ini kita putuskan untuk dikodekan dengan kode langkah pemerintah. Maka kita klik new code di sini. Kita isi langkah pemerintah. Kita klik OK. Ya, dan ini kita seret ke sana. Nah, dia sudah masuk ke situ. Ya. Kemudian juga ada pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur. Nah, ini merupakan satu isu kunci yang kita tertarik untuk menelitinya. Maka ini kita klik juga. Ya, kalau dari belakang dia malah mau ya. Nah, ini kita klik. Kemudian kita putuskan ini masuk ke kode ibu kota baru. Kita bikin kode lagi. Ibu kota baru. Kita klik OK. Kemudian ini kita seret ke sana, kita masukkan ke ibu kota baru. Nah, kalau Anda ingin bahwa ini tidak berada di seperti ini, apalagi ibu kota baru ini kemudian menjadi subcode-nya langkah pemerintah. Kalau Anda tidak ingin pengaturan seperti ini, maka tinggal menyorot salah satu, kemudian kita tarik ke sana. Nah, tweet author. Ya. Ibu kota baru juga demikian. Anda ingin ini menjadi bagian dari kode utama, bukan di bawahnya langkah pemerintah, maka tinggal kita seret saja ke sana. Nah, seperti itu. Ya. Oke, jadi kita akan membaca lebih cermat Twitter dari Pak Jokowi dan kita bisa mengklik kalimat-kalimat atau pernyataan yang bisa kita masukkan ke kode tertentu. Ya. Misalnya di sini, nah ini ada himbauan. Saya minta Bapak Ibu Saudara sekalian tetap tenang, tidak panik dan sebagainya. Ini bisa kita masukkan sebagai satu kategori tertentu, bisa kita kodekan, kita tinggal menyorotnya, klik new code di sini,
himbauan. Kita kodekan sebagai himbauan. Oke, kita masukkan dia ke sana, himbauan. Oke, ini juga mungkin merupakan himbauan, maka ini bisa kita klik juga. Ini bisa kita masukkan ke himbauan, kita seret dia ke sana, kita masukkan ke himbauan. Ya, seperti itu. Sekali lagi, kalau Anda tidak ingin himbauan ini ada di bawah ibu kota baru, maka tinggal mengklik di sini. Mengklik di sini, kemudian arahkan ke sana. Nah, dia sudah menjadi satu kode di bawah kode utama. Ya, jadi demikian seterusnya. Anda bisa membuat banyak sekali kode dengan mencermati apapun yang sudah ditweetkan oleh Pak Jokowi di 1 minggu terakhir. Nah, sekarang kita ingin mencari satu kata. Misalnya kita tertarik pada kata bantuan. Ya. Kita dengar ada isu bahwa atau ada berita bahwa Pak Jokowi juga memberikan bantuan. Kita ingin tahu apakah Twitternya Pak Jokowi juga memuat hal tentang bantuan. Maka kita tinggal mengklik di sini analysis, kemudian lexical search. Kita klik lexical search dan kita di new entry kita ketikkan kata bantuan. Nah, kemudian jangan lupa untuk mengklik find whole words. Artinya kita hanya mencari kata yang benar-benar berbunyi bantuan dan bukan bantuannya atau pembantuan dan sebagainya, hanya bantuan saja. Maka kita klik yang ini, find whole words, kemudian kita run search. Nah, di sini ditunjukkan semua tweetnya Pak Jokowi yang memuat kata bantuan. Ya. Nah, di sini Anda bisa membuat ini menjadi atau masuk ke satu kode tertentu. Ya, misalnya kita ingin membuat kode bantuan. Oke, maka kita klik di sini. Auto code search results with a new code. Nah, biarkannya seperti ini, kemudian Anda klik oke. Kemudian di sini karena kita melihat kita ingin mencari kalimat yang memuat kata bantuan, maka kita biarkan pilihan ini, kita klik auto code. Nah, sudah ada 4 segmen yang dikodekan. Ya. Kalau kita lihat, maka di sini ada ini yang terakhir kali muncul adalah auto code any bantuan. Kalau Anda ingin merubah ini judulnya, tinggal di klik kanan rename code. Ya. Kemudian bantuan. Tekan enter, maka namanya sudah berubah. Kalau Anda ingin dia masuk ke sana, oke, tinggal kita tarik ke sana. Nah, dia akan masuk ke sebagai salah satu anggota dari kode utama. Ya. Kemudian kita ingin misalnya mencari kata COVID. Nah, maka ini harus kita hapus dulu atau kita ganti dengan COVID. Ya. Kita klik run search. Nah, seperti ini. Semua tweetnya Pak Jokowi yang memuat kata COVID itu akan muncul di sini. Ya. Anda bisa melakukan langkah berikutnya seperti tadi, auto code. Ya. Misalnya gini, di sini kita kodekan sebagai sebagai COVID, kita biarkan saja seperti ini. Kemudian kita klik OK. Sentence, kita melihat kita memang ingin menemukan kata itu di setiap kalimat, maka kita biarkan pilihan ini, kita pilih auto code dan sudah ada 4 segmen yang dikodekan di bawah COVID. Kita klik OK. Ini hasilnya, kita rubah namanya menjadi
COVID. Klik enter, kita letakkan lagi dia di sini. Ya. Dan kalau kita ingin merubah isinya, maksudnya, ya, maka kita harus menekan activate. Di sini dia, kalau tanda ini kita tekan, maka kita akan activate ini, activate kode ini. Ya, atau kita bisa klik kanan, kemudian kita tinggal activate di sini, pilih activate, maka dia adalah kode yang aktif. Ya. Maka kalau kita lihat isinya seperti ini, kita bisa memilih mana yang memang harus masuk ke sini atau bisa kita keluarkan karena ternyata tidak relevan dengan nama kodenya. Ya, ya seperti ini. Nah, ini nampaknya enggak. Ternyata pernyataannya tidak selaras dengan nama COVID tadi, maka bisa kita hilangkan saja. Ini tinggal kita tekan ini, delete yes. Nah, maka yang tersisa adalah kalimat-kalimat yang lainnya yang mungkin lebih relevan dengan kode kata COVID tadi. Di sini kalau kita klik yang ini, maka ternyata ini adalah kalimat yang memang relevan dengan kode COVID tadi. Ya. Ini juga seperti itu. Nah, begitu Anda mengklik salah satu dan menganggap bahwa pernyataan itu tidak sesuai atau tidak selaras dengan nama kodenya, maka Anda tinggal menekan tanda silang ini dan dia akan hilang. Oke, kita kembali. Nah, seperti itulah kita mengolah data tweetnya presiden. Dari sini bisa mendapatkan gambaran bahwa dalam 1 minggu terakhir, ya, di bulan Januari 2022, inilah isu-isu yang menjadi perhatian Bapak Presiden melalui Twitternya. Kita bisa menganalisis semuanya, tentunya untuk melihat secara lebih dalam topik-topik apa yang menjadi perhatiannya, kemudian bagaimana topik itu berkaitan dengan yang lainnya, dan sebagainya. Kita bisa mengolah kode ini. Demikianlah cara kita menggunakan MaxQDA untuk menganalisis Twitter. Semoga tips ini bermanfaat, dan sampai jumpa di episode saya yang mendatang.